Assalamualaikum, hai moms, selamat datang di channel Mama Rehan Al-Fatih. Buat kalian yang baru aja gabung, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di video kali ini, aku bikin bolu ketan hitam coklat. Nah, mungkin sebagian dari kalian gak asing dengan bolu ini, tapi kali ini kita bikin bolu ketan hitamnya dengan dicampur dark coklat, nggak pakai coklat bubuk supaya masih kerasa banget ketan hitamnya. Oke, langsung aja. Di sini kita ada 6 butir telur. Lalu kita tambahkan 150 gram gula pasir. Nah, ini bagi yang nggak suka terlalu manis, 150 gram itu udah cukup. Kalau yang sukanya manisnya pas sedang, 180 udah cukup, itu menurut saya udah manis banget ya. Nah, perlu saya ingatkan sama bunda-bunda, kalau bunda-bunda menggunakan telur fresh, telur ayam yang fresh, itu nggak perlu tambahan SP atau ovalet atau TBM dan cake emulsifier lainnya. Nah, kalau kita pakai telur yang udah nggak fresh, nah itu kita perlu tambahan cake emulsifier untuk membantu mengentalkan pada saat di mixer. Nah, di sini kita mixer telurnya sampai kental berjejak ya bunda. Memang agak perlu waktu. Nah, kalau bunda pakai telur fresh, ini sebentar aja telurnya tuh cepet mengental berjejaknya. Nah, ciri-cirinya telur yang fresh itu seperti apa? Ketika kita pecahkan telurnya tuh putihnya nggak encer, dia masih kental seperti menyatu dengan kuning telurnya, seperti itu. Nah, di sini kita mixer terus sampai adonan si kuenya ini kental berjejak. Nah, sementara kita siapkan bahan-bahan selanjutnya yang akan dimasukkan, seperti dark cooking coklat atau coklat leleh. Di sini aku pakai 150 gram yang udah kita sementara ini kita lelehkan atau kita cairkan. Setelah itu kita tunggu sampai dingin ya lelehan coklat tersebut. Nah, lelehan coklat tersebut kita bisa campurkan dengan 150 gram mentega atau butter yang kita cairkan bersama dengan coklat leleh atau coklat batangan ya bunda ya. Nah, di sini kita udah kental. Lalu kita siapkan, kita campurkan. Di sini aku ada 250 gram tepung ketan hitam dicampur dengan 1 saset susu denkau atau susu bubuk putih, boleh merek apa aja bisa. Nah, kita aduk-aduk. Lalu setelah itu kita ayak ya bunda ya. Kita masukkan secara perlahan ke adonan tersebut. Nah, di sini jangan langsung dimasukkan semua, masukkan sedikit demi sedikit bergantian dengan coklat leleh dan butter yang sudah kita cairkan tadi. Setelah itu kita aduk. Nah, kita aduk adonannya secara bertahap atau biasa kita sebut di sini teknik aduk balik ya bunda. Nah, kita aduk adonannya santai aja, pelan-pelan supaya tercampur rata. Setelah itu bergantian kita masukkan lelehan coklat batangnya atau dark cooking coklat bersama dengan butter margarin, atau kalau nggak ada minyak goreng, minyak sayur juga bisa ya bunda, tapi minyak sayur yang kualitas bagus ya. 150 gram aja atau 150 mili aja udah cukup menurut aku ya, supaya ketika kita makan tuh ya nggak terlalu berminyak banget di tenggorokan dan di tangan tuh nggak terlalu banyak minyak, seperti itu. Kita lakukan hal tersebut sampai habis ya. Setelah itu kita siapkan loyang yang udah diberi margarin, butter atau minyak, dioles-oles sampai merata. Lalu alasnya di loyangnya itu kita kasih kertas kue ya bunda ya, supaya nanti ketika kita angkat kuenya itu kita keluarkan dari loyang tuh mudah, nggak nempel-nempel di loyang. Nah, sementara itu ya bunda, jangan lupa juga nih kukusannya kita panasin dulu ya. Tutupan kukusannya jangan lupa juga dikasih serbet atau lap bersih ya bunda ya.
supaya nanti ketika kita mengukus kuenya itu tidak menetes-netes airnya yang menyebabkan si kue itu bantet. Nah, di sini Bunda bisa lihat kan, sini udah ada dark cooking coklatnya. Saya campur dengan 150 gram margarin butter. Nah, penting banget nih Bunda nih kalau kita pakai margarin butter yang bagus seperti Blue Band Cake and Cookies atau seperti Palmia butter ya, itu membuat kue kita menjadi wangi dan rasanya jadi lebih enak. Nah, di sini kenapa aku nggak pakai coklat bubuk ya, memang aku sengaja supaya rasa dari ketan hitam itu masih mendominasi, namanya aja bolu ketan hitam ya kan. Nah, penggunaan dark cooking coklat ini supaya ada rasa-rasa variasinya aja. Karena kenapa? Karena anak-anak aku ini nggak terlalu suka sama yang namanya bolu ketan hitam. Jadi aku variasiin cuma pakai coklat batang atau dark cooking coklat supaya rasanya ada rasa-rasa coklat sedikit aja. Tapi tetap si bolu ketan itu yang mendominasi. Nah, oke, di sini kita aduk semua sampai semuanya kental, semuanya rata ya Bunda ya. Memang harus sabar supaya adonan si tepung terigunya ini sama telurnya sama dark cooking coklatnya itu rata menyatu. Oke, kita aduk semua sampai rata, tercampur rata. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam loyang yang udah kita siapkan. Nah, penggunaan dark cooking coklat leleh ini Bunda ya juga membantu menambah manis si kue ketan hitam tersebut. Tadi kan saya pakai 150 gram gula pasir yang tidak terlalu manis, jadi ada penambahan dari dark cooking coklat ini kan, ini juga udah berasa manis, jadi dia ada tambahan manis untuk kuenya. Setelah semua adonan sudah tercampur rata, kita masukkan ke dalam loyang yang udah kita siapkan tadi. Nah, di sini Bunda boleh divariasiin ya. Sebenarnya nih tadinya aku mau kukus setengah dulu, baru setelah itu mau aku angkat, aku kasih keju di tengah-tengah, baru aku masukin lagi adonannya. Tapi nggak sempet ya karena ini udah keburu-buru. Kebetulan kan aku punya baby, jadi aku buru-buru, jadi langsung aja aku masukin semua. Setelah itu kita masukkan loyangnya ke dalam kukusan yang udah kita siapin tadi, dan kita kukus kurang lebih selama 25 sampai 30 menit di api sedang besar ya Bunda ya, sedang cenderung besar. Oke, setelah itu sudah matang nih Bunda kuenya. Langsung aja kita keluarkan dari dandang, lalu kita keluarkan kuenya dari loyangnya. Setelah itu kita angin-anginkan, kita dinginkan. Nah, untuk taburannya ini menurut aku ya Bunda yang cocok kalau yang suka variasi dengan ketan hitam dengan kelapa muda bisa juga. Jadi pakai taburan kelapa muda yang udah dikukus atau udah dikukus sebentar gitu ya, diangetin di magicom sebentar juga bisa. Dengan parutan keju juga bisa. Nah, tapi aku sendiri lebih suka dengan taburan kelapa muda yang dikasih garam sedikit Bunda, jadi berasa lagi makan ketan hitam pakai kelapa, jadi gurih, ada gurih-gurihnya gitu. Nah, tapi karena ini yang
makan adalah anak-anakku ya, bocah-bocah ikut makan, jadi kita pakai taburan keju. Nah, oke, Bunda, cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan boleh ditanya di kolom komentar ya. Sebelumnya makasih banget buat kalian yang udah dukung channel ini, yang udah subscribe. Jangan lupa juga ajakin teman-teman kalian share video ini ke media sosial kalian supaya lebih banyak lagi yang subscribe, yang dukung channel aku supaya aku lebih semangat lagi. Oke deh Bunda, cukup sekian aja video kali ini dari saya. Nantikan video-video selanjutnya. Sebetulnya aku udah banyak banget rekaman-rekaman video aku, tapi memang belum sempat aku upload di YouTube karena proses editingnya agak lama ya Bunda, memakan waktu. Kebetulan kan sekarang lagi punya baby, ditambah anak-anak libur di rumah, belajar di rumah karena lagi banyaknya virus corona ini ya Bunda. Ya Allah, semoga virus corona ini cepat berlalu. Oke teman-teman, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. See you soon. Bye-bye.